Pokoknya karena ngeliat tante masuk jurusan broadcast di Kosgoro. Waktu kecil tuh kayak suka ngeliatin tugas-tugasnya, ngevideoin gitu kan, kayak seru banget. Itu dari SMP saya mencoba kayak desain-desain biasa gitu, desain poster, kayak desain tipografi gitu. Kalau saya enggak. Saya waktu SMP tuh kan saya SMP di sekolah yang sama SMK saya sekarang kan. Awalnya gara-gara ngelihat abang aja gitu. Waktu masih SD ngelihat abang suka kayak kan kerja kelompok di rumah gitu, foto low shutter speed. Temen gue jadi fotografer gitu dari 2000 berapa 18 pas masih kuliah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Surya Bro di SSB, sharing santai bareng Lepro. Bakal ada apa aja sih di SSB? Yuk, check this out di SSB. Jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau keren. Waktu kecil tuh kayak suka ngeliatin tugas-tugasnya, ngevideoin gitu kan, kayak seru banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Aca di sini mau cerita awal kenapa masuk ke DKV. Jadi awalnya itu udah suka sama dunia fotografi sama videografi itu dari SMP kayaknya, apa dari SD ya. Pokoknya karena ngeliat tante masuk jurusan broadcast di Kosgoro. Nah jadi waktu kecil tuh kayak suka ngeliatin tugas-tugasnya, ngevideoin gitu kan, kayak seru banget. Terus makin lama pas SMP juga belajarnya ngedit video. Kayak ngeditnya tuh dulu kan di CCP ya, yang kayak K-pop gitu. Terus belajar juga, sempat belajar AM, cuman gak lama karena pusing banget, susah. Terus gak lama tuh sekitar pas kelas 9 ada CapCut, mulai CapCut, terus belajar di situ kayak transisi, pokoknya video-video lucu-lucu gitu. Terus dari situ SMK mau masuk ke multimedia karena dulu emang udah basicnya foto sama video. Ternyata pas nyampe ke SMK itu jadinya DKV, jadi gak bisa desain, jadi kayak dipaksa buat bisa desain sama gambar. Nah tapi seiring berjalannya waktu kayak bisa desain juga, cuman gak terlalu bisa banget sih, tapi termasuk bisa. Kalau desain itu biasanya aku nggak bikinnya tuh selalu pastel, pokoknya yang cute, lucu-lucu gitu pasti desainnya. Kalau nggak yang minimalis, elegan gitu. Kalau dikasih color palette yang warnanya kayak merah, hijau tua itu langsung kayak agak nggak terbiasa banget, karena emang biasanya nggak pakai itu gitu. Terus sekarang juga karena ada HP ini jadi makin sering video-video dokumentasi gitu. Jadi makanya kayak kalau di IG suka banyak foto-foto video karena emang udah suka sih dari lama gitu. Itu dari SMP saya mencoba kayak desain-desain biasa gitu, desain poster, kayak desain tipografi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand. Saya di sini mau kayak cerita biasa aja ya. Awal saya suka DKV itu dari SMP. Saya mencoba kayak desain-desain biasa gitu, desain poster, kayak desain tipografi gitu. Saya kayak mulai tertarik nih. Terus ada salah satu guru saya dari SMP tuh kayak oh kamu bisa ya nih desain ini gitu. Terus disuruh lah tuh desain, kayak misal ada acara 17 Agustusan tuh, saya diminta buat desain poster 17 Agustusan di SMP tuh. Nah
mulai saat itu saya mulai tertarik nih, mungkin kayak minat bakat saya ada di sini. Ya udah saya mulai tekunin terus, dan mulai masuk ke SMK nih. SMK saya ngambil jurusan DKV karena saya mau coba hal baru gitu yang belum ada di SMP. Nah, terus di SMK ini saya belajar banyak dari komposisi, terus kayak apa nih yang cocok dari teks, fontnya gitu, font, terus tema-tema kayak retro, apa ya, terus tema retro, minimalis, elegan, gitu-gitu dah, ya gitu-gitu. Terus kayak makin sini tuh kan pelajaran ini ya, makin kesini pelajaran fotografi itu, fotografi, foto-foto. Saya mulai mencoba nih kayak foto-foto apa aja, misalkan kayak awan gitu, pemandangan. Saya mulai coba foto pemandangan, terus saya upload di IG. Kalau saya enggak, saya waktu saya waktu SMP tuh, kan saya SMP di sekolah yang sama SMK saya sekarang. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya rada beda nih sama mereka. Kan mereka udah punya udah punya gambaran buat masuk dunia desain dari SMP-nya mungkin atau sebelum-sebelum. Kalau saya enggak. Saya waktu SMP tuh, kan saya SMP di sekolah yang sama SMK saya sekarang kan. Saya harus lanjutin di situ sama mama. Terus kayak di jurusan sekarang tuh SMK-nya AKL, MPLB, sama BDP. Saya nggak minat itu semua. Sama satu lagi TKJ, saya nggak akan masuk situ kan. Akhirnya karena saya nggak punya keahlian dalam bidang akademik, saya lebih condong ke yang di luar akademik gitu. Pertama mama ngeliatnya emang dari dulu saya itu kalau lomba-lomba ya lombanya mewarnai, terus nari, habis itu suka menggambar juga walaupun nggak jago, sama paling foto. Nah dari situ mama ngeliat kayak kalau misalnya kamu nggak minat di akademik, jangan dipaksain. Kamu coba aja belajar sama yang emang sebenarnya kamu bisa, tapi kamu belum lihat nih ke diri kamu sendiri. Kamu tuh sebenarnya passionnya di situ gitu. Jadinya saya masuk di kafe lah, awal nyoba. Mulai awalnya saya pusing karena saya benar-benar asing sama komputer ya. Saya nggak bisa pakai Adobe Photoshop gitu-gitu. Itu benar-benar dari awal pertama kali saya ngedit di Photoshop itu di sekolah kelas 10. Itu pertama banget. Sedangkan yang lain mungkin udah ya, baru juga. Tapi udah pernah ngedit kan. Ya kalau saya baru banget. Jadi sebelumnya ya emang nggak ada minat di jurusan yang mengutamakan akademik aja. Jadi saya masuknya di kafe. Terus sekarang udah saya masuknya lebih ke fotografi, cuman baru awal-awal lah. Fotografi, gambar, video belum terlalu jauh buat video, sama desain. Gara-gara ngeliat abang aja gitu, waktu masih SD ngeliat abang suka kayak kan kerja kelompok di rumah gitu, foto low shutter speed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini kan saya Virgi, gue mau ngasih cerita. Pertama kali gue masuk SMK tuh kenapa gue milih DKV. Awalnya gara-gara ngeliat abang aja gitu, waktu masih SD ngeliat abang suka kayak kan kerja kelompok di rumah gitu, foto low shutter speed.
dari kayak lampu gitu digituin pokoknya. Nah itu dari situ kayak wah menarik nih, pengen coba juga kan, sama suka bikin video editan gitu. Terus juga apa sih namanya, suka bikin video-video apalah pokoknya kayak sinematik. Terus juga suka foto pemandangan. Dari situ kayak aduh pengen masuk DKV nih, coba kali gitu bisa ngelebihin lagi skill DKV-nya. Makanya di SMK tuh nyari yang ada DKV-nya. Pertama di SMK negeri nggak keterima gara-gara jalur prestasi gagal kan, lawan beda 1 poin sama lawannya. Terus nyoba di SMK lain tuh ternyata di situ nggak ada DKV-nya. Terus juga pas banget kan, ada cerita buruk lah pokoknya. Akhirnya pindah nih ke sekolah yang sekarang, SMK Laksiar gitu. Pas dilihat situ wah ada MM nih, kebetulan juga kan. Dulu mah masih MM tuh, namanya bukan DKV. Jadi ya udah pilih aja di situ. Pas nyampe sininya ternyata udah makin banyak tahu soal ngedit gitu, kayak apa aja, color gradingnya juga. Terus desain udah banyak desain, kayak desain banner, desain poster, sama desain banyak pokoknya dah. Sama buat kayak Instagram gitu ngerapihin. Kalau dulu masih berantakan Instagramnya, isinya masih random lah pokoknya. Tapi kalau sekarang udah lumayan rapi. Udah sih segitu aja. Apa ada Jadi fotografer gitu dari 2018 pas masih kuliah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gue mau ceritain sharing-sharing tentang fotografi ya, pengalaman gue jadi fotografer gitu dari 2018 pas masih kuliah. Itu gue mulai dari iseng-iseng dulu awalnya, iseng-iseng iseng-iseng ada kamera di rumah nganggur, yalah gue belajar tentang fotografi. Nah di situ, di momen itu gue lebih suka cenderung ke fotografi potret atau modeling gitu, karena emang apa yang gue cari-cari gitu di Instagram segala macem, apa ya, tertarikan gue tuh ke fotografi model itu gitu. Akhirnya dari situ gue mulai cari-cari tahu tuh tentang fotografi model, kayak gimana cara pengambilan gambarnya, kayak gimana cara pengaturan lightingnya, kayak gimana cara mengarahkan model ini, terus apa aja alat yang dibutuhin, kayak gitu segala macam. Nah mungkin tadi ada pertanyaan juga, bedanya dari fotografi potret atau model sama fotografi street gitu kan. Fotografi ini banyak nih genrenya gitu, banyak cabang-cabangnya, ada yang wedding, ada yang street, ada yang modeling, pokoknya banyak lah, ada yang direct. Nah buat bedanya antara street sama potret ini, bedanya itu kalau street biasanya kalian ke jalan terus foto random aja orang gitu, tetap potret, cuman random, tanpa diarahin, tanpa di direct. Sedangkan untuk modeling sendiri itu kita direct, gayanya kayak gimana, atau mungkin modelnya yang bisa mendirect dirinya sendiri gitu. Jadi sama-sama saling kolaborasi antara model sama fotografernya. Nah gue mulai awalnya tuh bukan langsung ke model, tapi gue fotografi street dulu. Fotografi street ini gue kadang suka hunting gitu sama teman-teman gue dulu, ke Senayan atau ke Blok M atau kemana gitu. Gue foto-foto asal aja gitu orang, terus gue posting ke sosmed segala macem. Akhirnya dari situ mulai coba cari tahu soal modeling. Gue mulai belajar modeling, gue pakai adik gue sebagai model. Terus ya udah, makin lama mulai tertariknya, mulai betahnya di model nih, karena gue bisa mendirect si model ini untuk melakukan gaya apapun yang gue mau gitu. Sementara kan kalau di street kan nggak bisa. Gue pribadi sih ya memilih tema desain bahas detail tentang. Kenalkan, nama gue Albi. Panggil aja. Tapi dengan biasa. aku Aca, kita akan melanjutkan pembahasan dari Kita ingin melanjutkan
pembicaraan di episode sebelumnya. Gue bakal melanjutkan dari video yang sebelumnya. Kalau misalkan lu belum tahu gue mau bahas apa di lanjutannya, tonton dulu video yang sebelumnya. Oke.